Hari itu harusnya sama seperti biasa. Aku sampai kantor lebih pagi, berharap bisa menikmati secangkir kopi tanpa suara bising printer dan tawa obrolan Dita. Tapi bahkan pagi pun bisa kejam dalam bentuk yang paling diam. Maaf Mbak Alia, lift penuh. Bisa tunggu atau pakai yang satunya. Aku mengangguk, berdiri di lobi dengan kepala masih separuh tertinggal di dalam kopi pagi. Dan saat pintu lift terbuka lagi, aku melihatnya. Langkah pertama, aku kira aku salah lihat. Langkah kedua, napasku tertahan. Langkah ketiga, suara lift berbunyi lembut dan dia berdiri tepat di hadapanku. Raka. Aku tidak ingat siapa yang bicara lebih dulu. Mungkin tidak ada yang bicara. Dia masih seperti yang terakhir kali kulihat 4 tahun lalu. Tapi kini ada sedikit garis di bawah matanya. Dan rambutnya lebih pendek. Matanya masih menatap seperti dulu. Lembut tapi tajam. Seperti membaca lebih banyak daripada yang kau katakan. Alia, katanya akhirnya. Namaku di mulutnya terdengar seperti cerita yang tertunda. Aku mengangguk pelan. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan basa-basi. Hanya jantungku yang mendadak berdetak lebih keras, seolah tak pernah benar-benar sembuh dari getaran yang ia tinggalkan. Boleh naik bareng? Aku mengangguk lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kami masuk ke dalam lift. Sepi, hanya angka lantai yang berubah. Aku menatap lantai, dia menatap ke depan. Gimana kabarmu? Pertanyaan klise. Tapi entah kenapa, suaranya terdengar tulus. Baik, jawaban klise. Tapi bohong. Aku tidak baik. Tidak sejak dia pergi. Lift berhenti di lantai 17. Aku melangkah keluar duluan, lalu menoleh. Kerja di sini? Tanyaku, akhirnya bisa bicara. Mulai hari ini, divisi bisnis. Aku baru balik dari Sydney. Sydney, kota tempat dia memilih karir daripada aku. Kota yang jadi titik akhir tanpa penjelasan. Oh, aku tak tahu apakah dia mendengar nada getir dalam satu suku kata itu. Tapi sebelum aku bisa berkata lebih, Dita memanggilku. Ya Alia, rapat dimajuin 1/2 jam. Ayo cepet. Aku melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi aku tahu, dia masih berdiri di sana. Hari itu, aku tak bisa fokus. Setiap kali layar laptop menampilkan dokumen artikel tentang menyembuhkan luka, aku ingin tertawa. Atau menangis. Entahlah, saat jam istirahat, aku tidak turun ke kantin. Aku memilih duduk di balkon kecil di belakang kantor yang jarang dipakai. Tempat sembunyi yang kutemukan sejak tahun lalu. Dan tentu saja, langkah-langkah itu menemukanku. Boleh duduk? Aku tidak menjawab. Tapi dia duduk di sebelahku. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan. Aku menatap langit mendung. Kenapa kamu pergi? Tanyaku. Akhirnya, dia terdiam lama. Lalu menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Karena aku pengecut. Karena aku takut kamu menahanku. Dan aku terlalu egois untuk menunggu. Aku mengangguk. Hening. Dan kenapa sekarang kamu kembali? Dia menatapku. Karena kamu masih ada di sini. Aku berdiri. Jantungku berdetak tak karuan. Jangan salah, aku bukan Alia yang dulu. Justru itu, aku mau kenal Alia yang sekarang. Aku menatapnya untuk pertama kali dengan mata penuh luka yang belum sembuh. Tapi juga dengan keberanian baru. Kalau kamu benar-benar mau kenal Alia yang sekarang, kamu harus tahu satu hal. Aku sudah tidak percaya pada akhir bahagia. Raka tersenyum tipis.
Kalau begitu, kita mulai dari awal yang jujur. Malamnya, aku menulis lagi, tapi bukan tentang kehilangan. Untuk pertama kali dalam waktu lama, aku menulis tentang pertemuan. Tentang masa lalu yang tak bisa dihapus, tapi bisa dihadapi. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu, atau hanya bab lain dari luka yang tak pernah benar-benar tertutup. Tapi aku tahu satu hal. Hari ini tidak seperti biasanya, dan itu cukup untuk membuatku bertanya. Apalagi yang bisa berubah esok hari?